Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Kita bertemu lagi di pembelajaran biologi bersama Ibu Tita Kusniawati dari SMA Negeri 1 Parigia. Kita mulai. Hari ini kita akan bahas tentang sel. Ada 5 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang teori sel. Ya, kemudian ada susunan kimia sel, kemudian ada struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil di dalam kehidupan, ada perbedaan organel sel hewan dan sel tumbuhan, serta mekanisme transport pada sel. Nah, untuk mekanisme transport pada sel, nanti saja di pertemuan selanjutnya. Pertemuan sekarang kita hanya membahas tentang teori yang keempat ini, 1, 2, 3, 4. Ya, kita ke teori sel. Ada banyak teori tentang sel, karena biologi itu bagian dari sains, sehingga ilmunya selalu terus mengalami perubahan. Sementara pengertian sel yang pertama itu ditemukan ketika Robert Hooke tahun 1665 mengamati sebuah sel gabus dengan mikroskop sederhana. Nah, sel menurut Robert Hooke itu sebagai ruangan-ruangan kecil ya yang dibatasi oleh dinding. Beliau menyatakannya di dalam sebuah buku namanya Micrographia. Kemudian perkembangan selanjutnya tentang teori sel berkembang ketika Felix Fontana, orang pertama yang menemukan tentang nukleus atau inti. Jadi di dalam sel itu terdapat nukleus atau inti gitu. Tahun 1781. Kemudian selanjutnya ada Rand Rochet ya. 1824 yang dalam makalahnya menyatakan bahwa semua jaringan organ tumbuhan tersusun atas sel, begitu juga hewan. Kemudian ada François Vincent Raspail ya mengatakan bahwa setiap sel berasal dari sebelumnya, dari sel yang telah ada. Dan ada Robert Bond yang menyatakan pertama kali bahwa nukleus merupakan bagian dari sel hidup. Kemudian ada Matthias Jacobs Claydon yang menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel. Kemudian sel merupakan unit struktural dan fisiologi pada makhluk hidup ya. Kemudian ada Theodor Schwann 1839, semua hewan tersusun atas sel dan produk sel. Ada Johannes Portinge yang pertama kali mengemukakan tentang istilah protoplasma ya. Protoplasma itu cairan yang ada di dalam sel. Kemudian ada Alexander Brown, sel adalah unit dasar kehidupan 1845. Ada juga von Moll tahun 1846, protoplasma adalah bagian dasar kehidupan ya. Kemudian ada Rudolf Virchow yang mengatakan bahwa setiap sel berasal dari sel yang lainnya atau dikenal dengan omniselula selula. Kemudian ada Edward Starburger dan August Weismann yang mengatakan bahwa faktor hereditas berasal dari nukleus. Ada Max Kluge 1862, sel sebagai suatu protoplasma yang mengandung sebuah nukleus serta identik pada tumbuhan dan hewan. Serta Rudolf van Kolliker yang mengatakan bahwa protoplasma berasal dari bahan-bahan di dalam sel yang terpisah dari nukleus. Ya, jadi dari semua ilmuwan yang mengatakan teori tentang sel sampai sekarang definisi sel yang terakhir adalah sel unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Gitu. Mengapa ada unit struktural dan fungsional? Karena ternyata di dalam sel itu disusun lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan masing-masing punya fungsi. Kita lihat dulu susunan kimia sel sebelum nanti kita ke fungsi-fungsi yang ada di dalam sel. Struktur dan fungsi yang ada di dalam sel. Sel secara kimia tersusun dari bahan organik dan anorganik ya. Bahan organiknya terdiri dari karbohidrat, protein, lemak. Karbohidratnya terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Sementara bahan anorganiknya sebagian besar terdiri dari air ya, 95% yang menjadi penyusun protoplasma,
atau sitoplasma. Kemudian ada garam mineral yang terdiri dari NaCl, contohnya yang terdiri dari kation dan anion, serta gas-gas ya, oksigen, karbon dioksida, N2, dan NH3. Struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Secara umum, struktur sel itu ada 4, yaitu ada membran sel, nukleus, sitoplasma, dan organel-organel sel. Organel-organel selnya cukup banyak di sini. Mereka berenang di dalam sitoplasma, ada RE atau retikulum endoplasma, ada ribosom, ada badan mikro yang terdiri dari peroksisom dan gluksiosom. Kemudian ada kompleks Golgi, ada mitokondria, ada mikrotubulus dan mikrofilamen. Kita lihat fungsi masing-masing organel. Struktur membran sel menjadi struktur luar terdapat pada sel hewan dan tumbuhan, berfungsi sebagai sekat ya, pembatas antara isi sel dan lingkungan di luar sel. Kemudian juga membran sel berfungsi sebagai reseptor atau penerima, sebagai tempat terjadinya reaksi kimia, misalnya respirasi sel, sebagai tempat pengendali transportasi zat dari dan ke dalam sel. Yang kedua adalah fungsi nukleus atau inti. Inti menjadi pengendali semua aktivitas atau kegiatan yang terjadi di dalam sel. Di dalam inti terdapat anak inti atau nukleus yang berfungsi sebagai organisator nukleus serta pembuatan RNA. Di dalam nukleus juga mengandung cairan nukleus namanya nukleoplasma. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma tadi adalah cairan yang ada di dalam sel ya. Itu adalah berupa matriks berbahan cair yang disebut juga sitosol. Yang di dalamnya ya ada organel-organel sel yang fungsinya, apa fungsi sitoplasma? Itu sebagai gudang bahan kimia secara vital, kemudian terjadinya glikolisis dan tempat sintesa asam lemak, nukleotida, asam amino, serta membantu membran sel dalam tugasnya sebagai pintu keluar masuknya zat gitu. Dan juga sebagai tempat berenangnya organel sel ya. Organel sel terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada yang retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar ya. Secara umum retikulum endoplasma kasar berperan di dalam sintesa protein gitu ya. Sedangkan Re berperan lebih ke dalam transportasi zat dari dan ke dalam sel karena di dalamnya tidak ada ribosom ya. Berperan juga dalam proses metabolisme yang lain termasuk sintesa lemak, karbohidrat, dan menawarkan racun. Yang kedua ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Kemudian yang ketiga adalah badan mikro yang berupa peroksisom dan glioksisom. Peroksisom banyak ditemukan di sel hati dan ginjal, berfungsi untuk menawarkan racun. Dan glioksisom terdapat pada biji tumbuhan atau jarak yang berfungsi memecah asam lemak guna menyediakan energi bagi perkembangan embrio tanaman. Organel sel yang keempat adalah aparatus Golgi atau badan Golgi atau kompleks Golgi yang secara umum berperan sebagai alat sekresi untuk pembentukan lisosom. Sekresi adalah pengeluaran zat yang masih bisa diperlukan lagi oleh tubuh gitu ya. Yang kelima mitokondria, ya mitokondria berperan dalam proses respirasi sel. Yang keenam ada mikrotubulus, ada mikrofilamen ya yang berfungsi untuk membentuk silia, flagel dan sentriol sebagai kerangka. Dan untuk mempertahankan bentuk sel gitu ya. Jadi artinya si sel bisa tetap pada tempatnya. Itu adalah fungsi dari mikrotubul dan mikrofilamen dan untuk pembelahan sel. Nah, mikrofilamen berfungsi untuk kontraksi juga, Anda bisa lihat ya. Nah, sekarang apa perbedaan prokariotik dan eukariotik gitu? Ternyata perbedaan mendasarnya adalah bahwa sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti gitu. Artinya bahan inti mengadakan kontak langsung dengan protoplasma gitu. Ya, seperti yang terdapat pada bakteri dan ganggang biru. Anda lihat di sini adalah salah satu sel bakteri. Nah, kita lihat yang
ini nih yang E ya. Ini adalah materi genetiknya dan di sini tidak mempunyai membran inti ya. Anda bisa lihat A itu apa ya, B itu ini A ini sebagai alat gerak ya, flagel ya. Kemudian ada dinding sel, ada membran plasma, ada kapsul, ada DNA, ribosom, flagela, mesosom ya. Sebagai catatan, ternyata bakteri tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, perannya digantikan oleh mesosom dan kromatofor. Mesosom ya, mesosom H, lihat ini mesosom H dan kromatofor. Nah, apa yang menjadi pembeda antara sel prokariot dan eukariot? Ini, Anda bisa lihat ternyata di tabel ini. Ada beberapa organel atau struktur sel yang ada di sel prokariot dan eukariot, dan ada beberapa yang hanya ada pada sel eukariot saja. Kita lihat di sini ada membran plasma, sitoplasma, ribosom, kemudian dinding sel itu ada di dua-duanya. Nukleus juga ada di dua-duanya. Sementara mesosom hanya ada pada sel prokariot dan sentriol, RE, kemudian badan Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, membran inti hanya terdapat pada sel eukariot. Contoh sel eukariot selain bakteri dan ganggang biru, berarti mulai dari jamur, tumbuhan, animalia, dan plante kalau menurut R. Whittaker ya. Jadi mereka adalah termasuk sel eukariot. Nah, jadi sel tumbuhan dan hewan tadi termasuk sel eukariot, plante, dan animalia ya. Sekarang kita lihat, apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Anda juga bisa amati di sini apa saja organel yang ada di dalam sel hewan dan tumbuhan. Ini biasanya berkaitan dengan fungsinya juga. Dinding sel ternyata hanya ada pada sel tumbuhan, kemudian peroksisom hanya ada pada sel hewan, kemudian glisosom hanya ada pada sel tumbuhan, kemudian lisosom hanya ada pada sel hewan, sentriol hanya ada pada sel hewan, plastida hanya ada pada sel tumbuhan. Ya, vakuola di sini ada yang mengatakan ada atau tidak ada gitu. Yang mengatakan ada atau tidak ada vakuola itu tidak ada di hewan, ada di sel tumbuhan. Sementara yang mengatakan ada dua-duanya, tetapi yang berbeda adalah ukurannya. Ternyata di vakuola sel hewannya kecil dan di sel tumbuhan vakuolanya besar. Sudah Ibu katakan tadi ini berkaitan dengan fungsi. Kita tahu bahwa vakuola berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan tumbuhan adalah organel yang bisa melakukan proses fotosintesis sehingga perlu menyimpan cadangan makanan. Perlu tempat yang besar itu vakuola. Nanti Anda silahkan kerjakan ini latihannya. Ada fungsi organel sel. Jadi yang tadi yang ini dipelajari fungsinya, tulis dalam sebuah buku bersama dengan ini soalnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya. Silahkan kerjakan di buku catatan, kemudian bukunya dikumpulkan sampai nanti babak selanjutnya, di episode selanjutnya kita akan bahas bagaimana mekanisme transport